Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Diani Lutfiatul Amalia dengan NIM 214110402115. Saya dari kelas 1 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, tentang identitas diri. Identitas diri adalah proses menjadi seorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Papalia 2008. Identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan yang lainnya. Bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukaan atau ketidaksukaannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan orang lain, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Identitas diri dapat berisi atribut fisik, keyakinan, tujuan, harapan, prinsip moral, atau gaya sosial. Suti Jiningsi 2004 mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan identitas seseorang, yaitu yang pertama, keluarga. Orang tua adalah sosok yang penting dalam perkembangan identitas remaja. Salah satu faktor yang berkaitan dengan perkembangan identitas remaja adalah iklim keluarga. Iklim keluarga yang sehat yaitu interaksi sosio-emosional di antara anggota keluarga, ibu ayah, orang tua anak, dan anak-anak. Sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang. Remaja akan mampu mengembangkan identitasnya secara realistik dan stabil. Yang kedua, reference group. Reference group merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk ketika memasuki remaja. Pada umumnya, remaja menjadi anggota kelompok usia sebaya. Misalnya, kelompok agama atau kelompok yang berdasarkan kesamaan minat tertentu. Teman sebaya merupakan kelompok acuan bagi seorang anak untuk mengidentifikasikan dirinya dan untuk mengikuti standar kelompok. Sejak seorang remaja menjadi bagian dari kelompok teman sebaya tersebut, identitas dirinya sudah mulai terbentuk. Karena teman sebaya membantu remaja untuk memahami identitas diri atau jati diri sebagai suatu hal yang sangat penting. Yang terakhir yaitu significant other, yaitu merupakan seorang yang sangat berarti seperti sahabat, guru, kakak, bintang olahraga, atau bintang film, atau siapapun yang dikagumi. Orang-orang tersebut menjadi tokoh ideal atau idola karena mempunyai nilai-nilai ideal bagi remaja dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan identitas diri. Karena pada saat ini remaja giat-giatnya mencari model. Tokoh ideal tersebut dijadikan model atau contoh dalam proses identifikasi. Remaja cenderung akan menganut dan menginternalisasikan nilai-nilai yang ada pada idolanya tersebut ke dalam dirinya. Sehingga remaja sering berperilaku seperti tokoh idealnya dengan meniru sikap maupun perilakunya dan bahkan merasa seolah-olah menjadi seperti mereka. Mengapa perlu ada moderasi Islam? Karena keragaman dalam beragama tidak mungkin dihilangkan. Pada dasarnya, moderasi adalah untuk mencari persamaan, bukan perbedaan. Ada 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi Islam. Yang pertama, yaitu pentingnya moderasi Islam adalah
karena Islam benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia. Yang kedua, yaitu agar perbedaan manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Dan yang terakhir, yaitu moderasi agama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Jadi, dapat diartikan bahwa moderasi Islam sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang masing-masing agamanya pasti memiliki ajaran yang memiliki makna yang sama, yaitu memilih jalan tengah di antara dua kubu dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap agama yang paling baik. Definisi pendidikan moderasi Islam. Menurut Ahmadi, pendidikan Islam dapat diartikan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia agar bisa menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan moral Islam. Sedangkan moderasi pendidikan Islam atau moderasi beragama itu adalah usaha untuk mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Proses pendidikan adalah proses transformasi atau perubahan kemampuan, potensi, individu, peserta didik menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya, lahir dan batin. Terdapat dua arah dari upaya proses pendidikan, yaitu menjaga kelangsungan hidupnya dan menghasilkan sesuatu. Hasil pendidikan adalah lulusan yang sudah terdidik berdasarkan atau mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya dan pengajaran serta pelatihan. Jika dikaitkan dengan Islam, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaluddin, yaitu sebagai usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya dengan berpedoman kepada syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang setia dengan segala aktivitasnya guna tercipta suatu kondisi kehidupan Islam yang ideal, selamat, aman, sejahtera, dan berkualitas, serta memperoleh jaminan atau kesejahteraan hidup di dunia dan jaminan bagi kehidupan yang baik di akhirat. Moderasi pendidikan Islam atau moderasi beragama itu adalah usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama Islam secara absolut dan adanya pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan, dan menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi serta ekspresi agama yang bijaksana dan santun. Tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan moderasi beragama atau moderasi Islam tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Manfaat dari adanya moderasi Islam itu adalah sikap toleransi, karena dengan adanya sikap toleransi akan menciptakan kerukunan di antara sesama manusia. Landasan normatif. Normatif berasal dari kata norm, berarti berpegang teguh pada norma atau pada kaidah yang telah ditetapkan. Ada 4 isu pokok yang bisa disebut normatif. Yang pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesannya atau wahyu. Kesatuan kenabian, tidak ada paksaan dalam beragama, serta pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Landasan historis moderasi Islam.
Historis berasal dari kata histori, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah atau kesejarahan. Islam historis adalah Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan realitas kesejarahan kehidupan manusia yang dinamis. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Moderasi Islam adalah isu yang menarik dan telah banyak menyita waktu dan perhatian para pengkaji Islam, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam, terutama pemikir Barat dengan tujuan kajian yang berbeda. Fokus kajian mereka hampir semuanya terkait konsep moderasi dalam Islam secara umum dan tidak atau kurang sekali memfokuskan diri pada kondisi wacana ini dalam bidang hukum Islam. Karena wacananya sudah berlangsung cukup lama, maka isu standarisasi moderasi Islam tentu tidak luput dari pantauan tulisan dan kupasan para pengkaji. Di dalam prinsip moderasi Islam terdapat prinsip Qatizani. Prinsip ini adalah yang pertama dan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap pemikir muslim setiap kali ingin memberi respon terhadap setiap isu keagamaan dalam Islam agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. Qati artinya sesuatu yang pasti dan qatid artinya perkara-perkara yang pasti. Sesuatu atau perkara yang pasti dalam Islam bisa berupa makna teks, baik teks Al-Quran maupun teks sunnah, hukum pasti atau dalil yang pasti dan yang tidak mengandung kemungkinan yang lain. Contoh yang paling sering diajukan oleh pakar hukum Islam ialah bilangan-bilangan nominal dalam Al-Quran dan Al-Sunnah seperti 100 kali darah terkait hukuman bagi pezina dan lain-lain. Sementara zani artinya sesuatu yang tidak pasti karena memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Dengan demikian, gerak ijtihad di sini sangat luas dan ia bisa memilih makna atau hukum berdasarkan kemaslahatan agama, individu atau sosial mengikut aturan-aturan yang sudah digariskan dalam ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah dan maqasid al-syariah. Namun demikian, ijtihad tetap saja selalu mempertimbangkan hal-hal yang pasti yang tidak digugat oleh apapun kecuali itu menyangkut penerapan yang menghadapi situasi abnormal sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya. Terdapat juga prinsip maqasid wasail. Prinsip ini tidak kalah pentingnya dari prinsip Qatizani. Maqasid artinya tujuan-tujuan yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya. Para penulis kontemporer sering menyebutnya sebagai ide-ide moral. Wasdil artinya sarana atau instrumen yang digunakan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan atau ide moral tadi. Instrumen-instrumen yang dimaksud berupa hukum-hukum Islam formil. Dalam prinsip niwasail semestinya mengikuti maqasid sebab secara logika sederhana wasail diadakan untuk mewujudkan maqasidnya. Jika maqasid tidak lagi diperlukan, secara otomatis wasail juga sudah tidak diperlukan. Begitu pula halnya jika wasail tidak dapat mewujudkan lagi maqasidnya, maka wasail itu perlu ditinjau ulang karena boleh jadi sudah tidak tepat lagi untuk menjadi wasail dan mesti mencari wasail yang lain yang dapat mewujudkan maqasid yang dimaksud. Terdapat pula prinsip usul furi'i. Prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip maqasid dan wasail. Usul artinya hal-hal yang prinsipil, sementara furu artinya hal-hal yang bersifat cabang. Dalam Islam, dari semua aspeknya, baik akidah, syariah, akhlak, dan lain-lain ada usul, ada juga furu. Dalam aspek akidah misalnya, keesaan Allah merupakan hal prinsipil dan tidak boleh diperdebatkan. Tetapi terkait apakah Allah dapat dilihat di hari kiamat atau tidak adalah persoalan akidah yang masuk dalam kategori furu 1. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan merupakan proses pembentukan percakapan fundamental secara intelektual dan emosional sesama manusia. Jika dikaitkan dengan Islam, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Jalaluddin, yaitu sebagai usaha pengembangan potensi manusia secara optimal yang berpedoman pada syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Moderasi pendidikan Islam adalah usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama Islam. Sekian, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.